Kita lanjutkan sekarang halaman 145 sampai dengan 151 ya, materi matematika tingkat lanjut untuk SMA kelas 11 kurikulum Merdeka Belajar. Di video ini kita akan mempelajari tentang perkalian matriks ya. Oke, langsung saja. Kita awali dengan bagian yang pertama, yaitu perkalian matriks dengan skalar. Nah, kita sudah mempelajari tentang penjumlahan matriks ya, ini di video sebelumnya. Konsep penjumlahan berulang pada aljabar nanti akan digunakan dalam matriks. Nah, sekarang mari kita lakukan kegiatan eksplorasi berikut ini ya. Oke, di sini ada kegiatan eksplorasi. Nah, perkalian matriks dengan skalar. Melalui kegiatan eksplorasi ini, kita diajak untuk menemukan konsep perkalian matriks dengan skalar. Jadi di sini muncul istilah skalar ya. Gampangannya, skalar itu adalah bilangan real ya. Apa itu bilangan real? Bilangan real itu adalah bilangan dari minus tak terhingga sampai tak terhingga ya, termasuk di dalamnya 0, kemudian bilangan bulat, bilangan pecahan, positif dan negatif. Nah, itu adalah bilangan real. Oke, kita lanjutkan ya. Konsep penjumlahan berulang pada aljabar nanti akan digunakan kembali dalam matriks. Nah, sekarang perhatikanlah matriks berikut ini ya. Kita punya matriks A, ordonya ini 2 kali 2. Jadi ada 2 baris dengan 2 kolom ya. Dengan aturan penjumlahan matriks, maka dapat diperoleh ya, di sini ada bentuk penjumlahan A ditambah A. Berarti matriks A ya ditambah dengan matriks A. Untuk matriks A-nya ini sudah saya copy di sini ya. Jadi langsung saja kita tuliskan elemen-elemennya. Jadi ini 9, 7, kemudian ini 3, ini 1. Ini sama ya, 9, 7, ini 3, ini 1. Penjumlahan matriks berarti elemen-elemen yang seletak itu yang kita jumlahkan. Jadi di sini 9 ketemu dengan 9, ya kan? 7 ketemu dengan 7 dan seterusnya. Maka langsung saja ini kita tulis 9 ditambah 9, lalu 7 ditambah 7, kemudian 3 ditambah 3, 1 ditambah 1. 9 ditambah 9 kalau kita nyatakan dalam bentuk perkalian ya berarti 2 kali 9. Nah, karena kan 9-nya ada 2. Lalu untuk 7 plus 7, 2 kali 7, kemudian untuk 3 plus 3 ya berarti 2 kali 3, untuk 1 plus 1 berarti 2 kali 1. Nah, selanjutnya faktor pengalinya ya, berarti 2-nya di sini bisa kita keluarkan, kita letakkan di depan ya. Berarti ini akan sama dengan 2, kemudian dikalikan dengan 9, 7, lalu ini 3, kemudian ini 1. Nah, matriks ini ya tidak lain tidak bukan itu merupakan matriks A. Jadi ini akan sama dengan 2 kali matriks A kan gitu. Ya. Nah, sehingga dapat disimpulkan kalau A ditambah A ya langsung saja itu sama dengan 2 kali A. Nah, ini adalah konsep penjumlahan berulang yang sudah kita pelajari dalam aljabar ya kan. Jadi contohnya kalau di aljabar ya, kita punya variabel X. Nah, misalkan variabel X ini kita jumlah secara berulang ya, misalkan X ditambah X, maka hasilnya ya sama dengan 2X. Berarti kalau nanti Y ditambah Y ya sama dengan 2Y. Nah, ini kita aplikasikan pada matriks ya. Jadi kalau di sini kita punya matriks A ditambah matriks A itu akan sama dengan 2 kali matriks A. Berarti kalau di sini kita punya A ditambah A ditambah A. Nah, karena di sini dijumlahkan sebanyak 3 kali, maka A ditambah A ditambah A itu akan sama dengan 3A gitu ya. Sehingga apabila penjumlahan matriks A itu sampai K kali, maka diperoleh bentuk seperti ini. Jadi A ditambah A ditambah A ditambah A dan seterusnya sampai K kali, maka ini akan sama dengan K dikalikan dengan A ya. Ini sama dengan K kemudian dikalikan dengan A. Nah, nanti tinggal diisi K-nya itu berapa ya. Dari langkah-langkah di atas sekarang jelaskan yang kalian ketahui dari perkalian matriks dengan skalar ya. Jadi prinsipnya perkalian matriks dengan skalar dilakukan dengan mengalihkan masing-masing elemen
atau mengalihkan seluruh elemen gitu ya. Nah, mengalihkan seluruh atau setiap elemen, ini juga boleh ya. Mengalihkan setiap elemen pada matriks dengan skalar. Nah ini ya. Jadi perkalian matriks dengan skalar dilakukan dengan mengalihkan setiap elemen pada matriks tersebut dengan skalar ya. Nah, dari kegiatan eksplorasi yang telah kita lakukan, definisi perkalian matriks dengan skalar dapat diungkapkan sebagai berikut. Nah, jadi ini adalah definisi resminya ya, definisi bakunya. Jika matriks A adalah matriks yang ordonya M kali N. Kemudian K adalah bilangan real ya. K ini sering disebut skalar. Nah, maka K kali A menyatakan matriks yang diperoleh dengan mengalihkan ya setiap elemen pada matriks A dengan K. Nah, mirip seperti yang tadi sudah kita tulis di sini ya. Saya pikir ini sudah sangat jelas sekali ya. Nah, ini supaya semakin jelas, di sini sudah ada contoh 3.7 ya, perkalian matriks dengan skalar. Jadi di sini kita punya matriks P, ordonya 2 kali 3 ya, ada 2 baris dengan 3 kolom. Tentukan 2P, ya sudah, berarti setiap elemen dari matriks P ini kita kalikan dengan 2. Nah ini ya, jadi 2 kali min 1 ya kan, terus 2 kali 1/4, 2 kali min setengah. Ini untuk baris pertama. Demikian juga untuk baris kedua ya, nanti kalau dihitung hasil akhirnya seperti ini. Jadi yang perlu kita ingat ya, bahwa perkalian matriks dengan skalar itu tidak mengubah ordo dari matriks yang kita kalikan ya. Nanti akan sedikit berbeda ketika kita mengalihkan matriks dengan matriks ya habis ini. Oke. Nah, di sini ada soal mari mencoba ya. Diketahui matriks Q ordonya 3 kali 3, berarti ini matriks persegi ya. Kemudian K sama dengan 4. Nah, tentukan K kali Q, berarti setiap elemen dari matriks Q ini kita kalikan dengan 4 ya. Ini langsung aja kita kerjakan di sini ya. Berarti 4 dikalikan dengan Q itu sama dengan, langsung hasil akhir ya Dek ya, supaya cepat ini. 4 kali 2 sama dengan 8. Lalu 4 kali 1/4 1. 4 kali min setengah sama dengan minus 2 ya. Lalu 4 kali 1 4, 4 kali setengah 2, 4 kali 3/4 sama dengan 3. Kemudian 4 kali 3 itu 12, 4 kali 8 32, kemudian 4 kali 1 sama dengan 4. Nah, ini adalah jawabannya ya, gampang. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini sifat 3.2. Sifat-sifat perkalian matriks dengan skalar. Misal, matriks A dan B merupakan matriks-matriks yang berordo sama, serta K dan H merupakan skalar, ya. Maka memenuhi ketentuan berikut ini. Yang pertama, K dikalikan dengan U itu akan sama dengan U. Nah, dengan U di sini adalah matriks 0, ya. Kemudian untuk sifat yang kedua, ya, K dikalikan dengan A ini sama dengan U, untuk K sama dengan 0. Jadi ini sama halnya kalau kita mengalihkan bilangan 0 ya dengan bilangan berapapun pada bilangan real ya. Jadi contohnya begini, 0 kali 5 itu ya sama dengan 0 ya kan, 0 kali 1 ya sama dengan 0, 0 kali 1000 ya sama dengan 0. Nah, berarti 0 kali bilangan berapapun itu akan sama dengan 0. Kalau kita hubungkan dengan matriks, ya berarti 0 kali matriks apapun, ya itu akan menghasilkan matriks 0. Nah, kalau dibalik, berarti kalau matriks 0, gitu ya, dikalikan dengan K berapapun, dikalikan dengan bilangan berapapun, hasilnya tetap matriks 0. Ya, sama halnya 0 kali 5 itu sama dengan 5 kali 0 sama dengan 0. Itu kalau dalam hal bilangan real gitu ya. Kemudian bersifat asosiatif, ini berkaitan dengan sifat pengelompokan ya. Jadi kalau diberi kurung, di sini kan ada dalam kurung K kali A, berarti maksudnya ini kan dikerjakan duluan, baru kemudian hasilnya dikalikan dengan H. Ternyata hasilnya sama saja kalau yang dikerjakan duluan itu adalah H kali K-nya
ya. Jadi skalar kali skalar, kemudian nanti ketemu, baru dikalikan dengan matriks A. Nah, karena ruas kiri hasilnya itu sama dengan ruas kanan, maka dikatakan bahwa perkalian matriks dengan skalar itu bersifat asosiatif. Gitu. Lalu bersifat distributif, ya. Kalau bersifat distributif, gampangannya adalah tinggal dikali masuk saja. Jadi yang pertama dalam kurung H plus minus K kali A, ya. Ini kalau dikali masuk, nah jadinya begini, H kali A plus minus K kali A, ya. Kemudian untuk yang ini juga sama ya, jadi K kali dalam kurung A plus minus B, nanti ini langsung dikali masuk, hasilnya akan sama dengan K kali A plus minus K kali B. Nah bedanya apa? Bedanya kalau yang di sini, yang dikerjakan duluan itu mestinya adalah penjumlahan atau pengurangan dari faktor pengalinya atau skalarnya ya. Sementara kalau yang di sini yang dijumlahkan atau yang dikurangkan duluan itu adalah matriksnya. Nah, berhubung ruas kiri ini sama dengan ruas kanan, ya, maka kita katakan perkalian matriks dengan skalar itu bersifat distributif. Jadi sama halnya kalau dulu kita belajar di aljabar ya, misalkan kita punya bentuk X ditambah EX dikalikan dalam kurung P plus minus Q. Nah, ini akan sama dengan X kali P plus minus X kali Q, gitu ya. Jadi analoginya seperti ini. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau ini dalam bentuk aljabar ya. Jadi X kemudian P lalu Q, ini adalah variabel. Nah, sementara kalau di sini untuk A dan B-nya ini merupakan matriks, sementara untuk H dan K-nya ini adalah bilangan real atau istilahnya adalah skalarnya gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan perkalian dua matriks. Kalau sebelumnya matriks dikalikan dengan skalar, nah sekarang matriks dikalikan dengan matriks. Melalui kegiatan eksplorasi ini, kita diajak untuk menemukan konsep perkalian dua matriks. Ya, perhatikan contoh permasalahan berikut ini. Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi mempunyai beberapa kontrak pekerjaan di 3 lokasi yang berbeda, yaitu di Pontianak, kemudian Surabaya, dan Kota Makassar. Nah, ini S-nya kurang ya. Berikut ini disajikan data banyaknya karyawan pada perusahaan di 3 lokasi tersebut ya. Jadi ada 3 lokasi pekerjaan, Pontianak, Surabaya, Makassar, kemudian ada 2 tipe karyawan ya, ada yang karyawan tetap dan karyawan paruh waktu. Nah, jumlahnya untuk masing-masing kota, untuk masing-masing lokasi pekerjaan ini sudah ditulis dalam bentuk tabel ya. Nah, kemudian di sini ada data besar gaji per hari untuk karyawan tetap ya Rp125.000. Kemudian untuk karyawan paruh waktu Rp80.000. Nah, dengan menggunakan konsep matriks ya, maka dana yang harus dikeluarkan oleh perusahaan di setiap harinya pada setiap lokasi dapat diperoleh sebagai berikut. Jadi ini step-stepnya ya. Misalkan data banyak karyawan menjadi matriks A. Kemudian besar gaji karyawan ya dalam ribuan rupiah menjadi matriks B. Nah, kita lanjutkan ya. Oke, ini tabelnya sudah saya copy. Kemudian nanti kita punya 2 buah matriks ya. Jadi sekali lagi matriks A ini adalah matriks jumlah karyawan di 3 lokasi. Berarti nanti elemen-elemennya yang ada di sini itu akan sama dengan elemen-elemen, akan sama dengan data yang ada di tabel 3.9 ya kan. Berarti langsung aja nih kita pindahkan. Berarti yang baris pertama ya 450 120. Jadi ini adalah jumlah karyawan tetap dan karyawan paruh waktu di Kota Pontianak ya. Kemudian baris kedua berarti isinya adalah 380 lalu 140 ya. Ini adalah jumlah karyawan di Surabaya, kemudian di Makassar berarti di sini 420, yang di sini adalah 87. Lalu matriks B ini adalah matriks yang berisi ini ya, gaji per hari untuk karyawan tetap dan karyawan paruh waktu dinyatakan dalam ribuan rupiah. Berarti nanti yang kita tulis cukup 125 dan 80. Nah, kita tulis di sini 125
25, kemudian 80. Nah, dana yang harus dikeluarkan oleh perusahaan tersebut dinyatakan ke dalam matriks ya dengan cara mengalihkan matriks A dengan matriks B. Nah, sebelum kita menggunakan perkalian matriks ya, kita pakai logika dulu. Jadi, kalau misalkan kita mau menghitung berapa dana yang harus dikeluarkan perusahaan untuk membayar gaji karyawan tetap dan karyawan paruh waktu di Kota Pontianak. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah jumlah karyawan tetap, ya berarti 450. Ini kita kalikan dengan besar gaji hariannya, yaitu 125 ya untuk karyawan tetap. Lalu masih kita tambah dengan 120 ya, ini adalah jumlah karyawan paruh waktunya. Lalu kita kalikan dengan gaji hariannya, yaitu Rp80.000 gitu. Ini untuk di Kota Pontianak. Demikian juga untuk di Kota Surabaya. Jadi ya 380 kali 125 ditambah 140 ya dikalikan dengan 80. Lalu untuk di Kota Makassar ya berarti 420 kali 125 ditambah 87 kali 80. Begitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita nyatakan dalam bentuk perkalian matriks? Nah, tinggal kita ikuti saja ya. Di sini matriks A kali matriks B berarti 450 ya kan? Ini 120. Lalu ini 380, ini 140, ini 420, yang ini 87 ya. Kemudian di sini 125, yang ini 80. Nah, kemudian ini tinggal kita kalikan ya. Jadi ini adalah matriks A, kemudian yang ini adalah matriks B ya. Nah, caranya ya dengan mengikuti logika yang ada di sini berarti langsung saja ini 450 kali 125 ya. Kemudian ditambah 120 dikalikan dengan 80. Persis seperti yang ini ya. Kemudian untuk baris yang kedua 380 dikalikan 125 ya ditambah 140 kali 80. Persis yang ini. Lalu untuk baris yang ketiga, nah ini ya berarti 420 dikalikan dengan 125 kemudian ditambah 87 kali 80. Nah, jadi ini adalah cara untuk mengalihkan matriks A dengan matriks B. Berarti elemen-elemen yang terletak pada satu baris ya dikalikan dengan elemen-elemen yang terletak pada satu kolom. Ya, jadi yang menentukan baris itu adalah matriks A, matriks yang pertama, kemudian yang menentukan kolomnya itu adalah matriks B. Ya, jadi baris kali kolom letakkan sini. Baris kali kolom letakkan di sini. Baris kali kolom letakkan di sini. Gitu, ya. Oke, ini tinggal kita hitung ya. Jadi nanti kalau kita hitung, kita pakai kalkulator aja ya supaya cepat. Nah, 450 kali 120 ya kan? 125 ya. Nah, kali 125 ditambah 120 kali 80. Ketemunya 65.850. Nah, kita tulis di sini ya. Tapi ini sepertinya nggak cukup, berarti ini saya pindahkan aja ke sini ya. Jadi 65.850. Kemudian baris yang kedua ya 380 kali 125 ditambah 140 kali 80. Hasilnya adalah 58.700 ya. 58.700. Lalu baris yang ketiga 420 kali 125 ditambah 87 kali 80. Hasilnya adalah 59.460. Nah, ini adalah matriks hasil kalinya ya. Kemudian soal yang A, interpretasikan setiap elemen matriks hasil perkalian matriks di atas. Oh ya, sebelum kita lanjutkan untuk menjawab soal yang A, nah kita ingat
eh, elemen-elemen yang ada pada matriks ini masih harus kita kalikan dengan 1000, gitu ya. Karena kan matriks B ini merupakan matriks yang berisi besarnya gaji harian untuk karyawan tetap dan karyawan paruh waktu yang dinyatakan dalam ribuan rupiah. Berarti ini harus dikalikan dengan 1000, ya. Nanti kalau dikalikan dengan 1000 jadinya 65.850.000 rupiah gitu ya. Ini berarti 58.700.000 rupiah, kemudian 460 nih ya. Nah, 460.000 rupiah. Nah, artinya kalau ini kita beri tanda dulu ya. Untuk baris yang pertama, ini kan jumlah dana yang harus dikeluarkan di kota Pontianak, kan gitu. Nah, kemudian untuk baris yang kedua, gitu ya. Nih, baris yang kedua berarti ini. Nah, ini ya. Ini adalah besarnya dana yang harus dikeluarkan untuk membayar gaji karyawan di kota Surabaya. Ya, jadi urut aja ini. Pontianak, Surabaya. Kemudian baris yang ketiga berarti ini untuk di kota Makassar. Nah, maka nanti tinggal ditulis apa adanya di sini ya. Jadi untuk soal yang A, dana yang harus dikeluarkan. Harus dikeluarkan. Yang pertama di kota Pontianak. Berarti 65.850.000 rupiah ya. Kemudian di kota Surabaya. Nah, ini Surabaya. Berarti dana yang harus dikeluarkan 58.700.000 rupiah ya, kurang 1 di kota Makassar. Dana yang harus disiapkan sebesar 59.460.000 rupiah. Nah, ini jawabannya. Kemudian untuk soal yang B ya, perhatikan ordo matriks A, ordo matriks B, dan ordo matriks AB. Dugaan apa yang dapat kalian buat ya? Jadi ini adalah matriks AB ya. Nah, ini matriks AB. Yang kiri ini matriks AB, yang kanan ini juga matriks AB ya. Bedanya kalau ini dinyatakan dalam ribuan rupiah gitu. Nah, untuk ordo dari matriks A ya, ini 3 kali 2. Jadi ordo dari matriks A itu 3 kali 2. Kemudian untuk ordo dari matriks B gitu ya, berarti ini 2 kali 1. Nah, ada 2 baris dengan 1 kolom ya. Selanjutnya untuk ordo dari matriks AB ya. Ordo dari matriks AB 3 kali 1 ya. Jadi ada 3 baris dengan 1 kolom. Nah, pertanyaannya adalah dugaan apa yang dapat kalian buat ya. Yang pertama, matriks A dan matriks B itu bisa dikalikan ya ketika banyaknya kolom pada matriks A yaitu ya itu sama dengan banyaknya baris pada matriks B. Nah, jadi yang di tengah gitu aja ya istilahnya. Bilangan yang di tengah, nah ini harus sama. Kalau ini 2, ini 2. Ya, kalau ini 3, ini 3. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ordo dari matriks hasil kali ya, itu akan sama dengan 3 yang adalah banyak baris dari matriks A kali 1 yang adalah banyak kolom dari matriks B. Ini kan 3 kali 1 gitu ya. Kita lanjutkan soal yang C. Nah, apabila salah satu kolom pada matriks A itu dihilangkan, kolom itu berarti yang
tegak ya. Nah, ini dihilangkan ya. Apakah perkalian matriks A dengan matriks B dapat dilakukan? Jelaskan ya. Yang jelas, kalau kolom ini hilang, maka matriks A tidak dapat dikalikan dengan matriks B. Jadi, jawabannya adalah tidak dapat dilakukan gitu ya. Tidak dapat dikalikan. Tidak dapat dikalikan ya. Kenapa kok tidak dapat dikalikan? Nah, kita kembali ke sini. Jadi kalau kita mau mengalihkan matriks A kali matriks B, itu kan baris kali kolom. Ya kan? Ini satu baris, ini satu kolom. Nah, 450 dikalikan dengan 125. Ya kan? Kemudian ditambah. Nah, di sini nggak ada. Karena ini sudah dihapus. Ditambah sesuatu yang tidak ada dikalikan dengan 80. Nah, berarti kan tidak bisa dihitung. Gitu ceritanya ya. Jadi kalau ditanya kenapa kalau kolom salah satu kolom dari matriks A ini dihilangkan, maka matriks A tidak dapat dikalikan dengan matriks B, maka nanti ada salah satu elemen dari matriks B yang tidak punya pasangan ya. Jadi sebagai contoh, kalau kolom kedua yang dihilangkan, berarti nanti baris kedua dari matriks B yang tidak punya pasangan. Sementara kalau kolom pertama yang dihilangkan, ya berarti baris pertama dari matriks B yang tidak punya pasangan. Karena kan caranya 450 kali 125. Nah, ini kalau hilang, berarti kan sesuatu yang hilang dikalikan dengan 125. Tidak bisa dihitung kan gitu. Ya, paham ya? Oke, kemudian untuk soal yang D. Dari permasalahan tersebut, tulislah simpulan yang kalian ketahui dari perkalian dua matriks. Nah, ini kita kerjakan di sini aja ya. Oke, jadi misalkan matriks A ya, ordonya M kali N. Kemudian matriks B, ordonya adalah N kali Q. Ya, yang pertama, matriks A itu akan dapat dikalikan dengan matriks B ya, jika nah ini. Jadi ada syaratnya ya. Jika banyak kolom dari matriks A, berarti yang ini, itu sama dengan banyak baris dari matriks B. Yang ini ya. Makanya di simbolnya saya samakan, ini N, di sini N. Ya, ini mau mengatakan bahwa banyak kolom dari matriks A itu harus sama dengan banyak kolom dari matriks B. Supaya apa? Supaya matriks A dapat dikalikan dengan matriks B. Itu yang pertama. Oke. Kemudian yang kedua, ordo dari matriks A kali B itu adalah M kali Q. Nah, yang ini. Saya pakai warna hijau. Nah, ini M dikalikan dengan Q. Ya. Kemudian yang ketiga, nah ini agak panjang ini ya. Jadi prinsipnya elemen-elemen matriks A kali B adalah hasil penjumlahan dari perkalian antara elemen-elemen yang terletak pada satu baris ya dari matriks A dikalikan terhadap elemen-elemen yang terletak pada satu kolom dari matriks B. Ya, sama seperti yang tadi. Jadi intinya baris kali kolom. Ya, baris kali kolom. Baris pertama kali kolom pertama, baris pertama kali kolom pertama, baris pertama kali kolom kedua, baris pertama kali kolom ketiga, dan seterusnya. Ya. Kemudian baris kedua kali kolom pertama, baris kedua kali kolom kedua, baris kedua kali kolom ketiga, dan seterusnya. Gitu. Ya. Jadi dilakukan secara gantian. Ya. Oke. Kemudian di sini ada definisi 3.7. Ya. Jadi perkalian dua matriks. Jika matriks A berordo M kali N. Nah, jadi istilahnya ini adalah definisi resminya gitu ya. Dan B adalah matriks berordo N kali P. Maka ada matriks C yang merupakan hasil perkalian matriks A dengan matriks B, atau C sama dengan A kali B. Ya. Matriks C ordonya M kali P, dan elemen-elemen C, I, J, ya, jadi C pada baris ke I, kolom ke J, itu dihitung dengan cara mengalihkan elemen baris ke I pada matriks A, ya, matriks yang pertama, terhadap elemen kolom ke J pada matriks B. Nah, kemudian tambahkan hasilnya. Jadi sebenarnya definisi resmi ini itu merupakan parafrase ya, atau bentuk kalimat yang lain
dari simpulan kita yang ketiga yang ini. Ya, ini rumusnya. Saya pikir rumusnya nggak perlu dihafalkan. Ya, nanti langsung kita praktekkan saja untuk mengerjakan soal. Ya, itu akan jauh lebih efektif daripada adik-adik menghafalkan rumus seperti ini. Ya, oke, kita lanjutkan dengan contoh. Nah, ini kita punya contoh 3.8 ya. Kita punya matriks A, kemudian di sini ada matriks B. Tentukan matriks A kali B dan matriks B kali A. Nah, kalau kita mau mengalihkan matriks ya, selalu langkah awal adalah kita cek dulu urdunya. Ya, apakah memenuhi syarat atau tidak. Ya. Jadi untuk matriks A di sini kan urdunya itu 3 kali 3. Ya kan? Kemudian matriks B urdunya adalah 3 kali 2. Ya. Berarti syarat perkalian matriks dari sisi urdu ya. Ini karena ini 3, kemudian ini 3. Nah, ini kan sama ya. Maka matriks A ya itu bisa kita kalikan dengan matriks B. Karena syaratnya sudah terpenuhi. Jadi jumlah kolom pada matriks pertama atau matriks A itu sama dengan jumlah baris pada matriks kedua, atau dalam hal ini adalah matriks B. Ini untuk A kali B. Sementara kalau matriks B kali A ya matriks B kali A. Nah, matriks B urdunya kan 3 kali 2. Ya, kemudian matriks A di sini urdunya 3 kali 3. Nah, karena bilangan yang di tengah ini berbeda, ini 2, yang ini 3, maka nanti B kali A ini menjadi tidak terdefinisi. Ya. Tidak terdefinisi. Atau dengan kata lain, kita tidak bisa mengalihkan matriks B kali matriks A. Gitu ya. Kemudian di sini sudah ada alternatif penyelesaian ya untuk matriks A kali B ya. Jadi ini matriks A, kemudian ini adalah matriks B. Nah, sekarang coba perhatikan ya. Elemen pada baris pada matriks A kita kalikan dengan elemen-elemen yang terletak pada kolom ya, satu kolom pada matriks B. Baris kali kolom. Nah, ini baris pertama, kolom pertama berarti letakkan sini. Min 7 kali 1 ya kan, lalu jumlahkan. Nah, plus 2 kali min 1 ya, lalu jumlahkan lagi, min 2 kali 2 gitu ya. Kemudian kita geser ke kolom sebelahnya, masih satu baris ya, nanti hasilnya letakkan sini. Nah, min 7 kali 2 tulis ini. Oke, kemudian ditambah 2 kali 3 di sini, ditambah min 2 kali 0 ditulis ini ya. Ini baris pertama. Jadi yang menentukan baris itu adalah matriks A ya. Kemudian sekarang kita ke baris kedua. Nah, nanti diletakkan di sini ya. Untuk baris kedua kolom pertama berarti ini dikalikan dengan ini ya. Ini dikalikan dengan ini, 1 kali 1 tulis ini, ditambah 0 kali min 1 ya kan, ditambah min 1 kali 2. Kemudian kita geser ke kolom kedua ya, maka nanti hasilnya juga bergeser di kolom kedua yang di sini ya, masih baris kedua ya 1 kali 2 ini kan, ditambah 0 kali 3 terus ditambah min 1 kali 0 gitu. Kemudian baris yang ketiga, nah kita turun ke bawah lagi. Jadi sekali lagi yang menentukan baris itu adalah matriks A, yang menentukan kolom ya itu adalah matriks B. Oke, baris kali kolom, baris ketiga kali kolom pertama, nanti letakkan di sini. Ini baris ketiga kolom pertama, 2 kali 1 ya kan, ditambah 3 kali min 1 ditambah min 1 kali 2. Geser ke kolom 2 berarti nanti letaknya juga digeser, ini hasilnya digeser di sini, 2 kali 2 ditambah 3 kali 3 ditambah min 1 kali 0. Nah, baru dihitung seperti biasa ya. Nanti hasil akhirnya seperti ini. Nah, kalau kita amati ya urdu dari matriks AB ya sama dengan 3 kali 2. Jadi ada 3 baris dengan 2 kolom. Nah, kita kembali ke sini. Ini urdunya 3 kali 3 untuk matriks A, 3 kali 2 untuk matriks B. Maka ordo dari matriks AB adalah 3 kali 2. Nah, kan cocok ya, ada 3 baris dengan 2 kolom gitu. Kita lanjutkan. Nah, ini tadi sudah kita singgung sebenarnya. Matriks BA tidak terdefinisi ya. Kenapa kok tidak terdefinisi?
Karena banyak kolom pada matriks B tidak sama dengan banyak baris pada matriks A, ya. Sekaligus di sini ada sifat penting yang harus kita ingat bahwa ternyata A kali B, ini kalau kita bicara matriks ya deh ya. Jadi A kali B itu tidak sama dengan B kali A. Berarti pada perkalian matriks ya tidak berlaku sifat komutatif. Jadi tidak bisa dibolak-balik ya. Jadi A kali B itu berbeda dengan B kali A. Ini kalau pada matriks gitu. Sekarang ada soal mari mencoba ya. Kita punya matriks C, kemudian ada matriks D ya. Tentukan matriks CD dan matriks DC. Nah, yang pertama untuk matriks CD dulu ya, kita cek ordonya. Untuk matriks C ordonya 2 kali 3. Kemudian untuk matriks D ordonya 2 kali 2. Ya, 2 kali 2. Nah, karena bilangan yang di tengah ini beda, ini 3, ini 2, ini kan tidak sama dengan, ya kan? Berarti untuk matriks C kali D menjadi tidak terdefinisi. Kita tidak bisa mengalihkan matriks C dengan matriks D. Tidak terdefinisi. Nah, sekarang bagaimana kalau dibalik, ya? Matriks D dikalikan dengan matriks C. Berarti kita punya 2 kali 2, ini adalah ordonya matriks D, kemudian 2 kali 3, ya. Ini adalah ordonya matriks C, ya. Ini adalah ordonya matriks D, yang ini adalah ordonya matriks C. Nah, maka sudah memenuhi syarat ya. Jadi di sini bilangan yang di tengah itu sama, 2 sama dengan 2. Artinya, banyak kolom matriks pertama, matriks D, itu sama dengan banyak baris dari matriks kedua atau matriks C. Nah, berarti nanti yang kita kerjakan itu adalah matriks D dikalikan dengan matriks C. Oke, sampai sini bisa Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita akan langsung kerjakan saja. Jadi matriks D-nya adalah 1, negatif 4, 8, 2. Ya, kemudian matriks C-nya adalah 1, min 3, 3, 1, 2, 2. Ya, baris kali kolom. Nah, baris kali kolom. Baris pertama kali kolom pertama. Berarti 1 kali 1 ditambah negatif 4 kali 1, ya kan? Geser ke kolom 2 ya, masih baris pertama. Berarti 1 kali negatif 3 ditambah negatif 4 kali 2, ya. Geser lagi ke kolom ketiga, berarti 1 kali 3 ya ditambah negatif 4 kali 2. Oke, sekarang kita turun ke bawah. Nah, 8 kali 1. Ya, jadi baris kedua kali kolom pertama. Jadi pokoknya baris kali kolom gitu ya. 8 kali 1 nanti ditambah 2 kali 1. Ini plus 2 kali 1. Kemudian geser ke kolom kedua gitu ya. 8 kali negatif 3 ditambah 2 kali 2. Geser lagi 2 kali 3 ya ditambah 2 kali 2. Jadi baris kali kolom, baris kali kolom, baris kali kolom. Ini baris pertama, tuliskan di sini. Kemudian baris kedua ya ini baris kali kolom. Baris kali kolom, baris kali kolom, tuliskan di sini. Nah, kalau sudah seperti ini ya tinggal dihitung kan gitu. Ya, ini langsung aja ya. Berarti 1 dikurangi 4 ya sama dengan min 3. 8 ditambah 2 sama dengan 10 ya. Lalu ini min 3 ditambah min 8 ya. Atau min 3 min 8 berarti min 11. 8 kali min 3 itu min 24. Nah, min 24 ditambah 4 itu minus 20. Lalu 3 dikurangi 8 berarti negatif 5. Kemudian 6 ditambah 4, 10. Nah, ini adalah hasilnya. Ya, jadi ini adalah matriks D kali C. Ordonya 2 kali 3. Ya. Jadi ini ordonya 2 kali 3.
Nah, cocok dengan simpulan tadi ya yang sudah kita buat. Ini ordonya. Oke, paham ya? Sekarang kita lanjutkan. Nah, mari berpikir kritis. Di sebuah industri rumah tangga memproduksi makanan keripik tempe, kemudian keripik pisang dan keripik kentang. Ini kita singkat aja T gitu ya. Kemudian ini P, kemudian ini K. Makanan tersebut dipasarkan ke 3 tempat, yaitu tempat A, B, dan C. Banyaknya keripik dalam toples ya disajikan pada matriks P berikut ini. Ini matriks P. Kolom dalam matriks P berturut-turut menunjukkan tempat A, ya, ini berarti tempat A, kemudian ini tempat B, lalu ini adalah tempat C. Nah, sedangkan baris-barisnya secara berturut-turut menunjukkan keripik tempe, kemudian keripik pisang, ya, lalu ini adalah keripik kentang. Nah, harga untuk tiap toples keripik dalam rupiah dinyatakan dalam matriks berikut ini. Nah, ini matriksnya ya, kita punya matriks Q. Jadi, Rp20.000 itu adalah harga keripik tempe per toples, kemudian Rp15.000 itu adalah harga keripik pisang per toples, Rp30.000 itu adalah harga keripik kentang per toples. Kemudian ini adalah matriks P-nya tadi ya, sudah saya copy di sini. Kemudian soal yang A adalah tentukan matriks PQ. Nah, ini langsung aja ya. Matriks P kali matriks Q. Jadi ini matriks P, ya, kemudian yang ini adalah matriks Q. Prinsipnya baris kali kolom. Ya, baris kali kolom. Ini baris kali kolom. Atau kalau kita mau cek urdunya, ya, ini 3 kali 3. Nah, saya tulis saja ya. Jadi 3 kali 3, kemudian yang di sini 3 kali 1. Berarti matriks P dan matriks Q ini bisa dikalikan. Nah, karena bilangan yang di tengah itu sama. Oke. Nanti hasilnya begini ya. Jadi 15 kali 20. Ya kan? Nih 15 kali 20 ditambah 12 kali 15 ditambah 20 kali 30. Ini baris pertama. Kemudian baris keduanya 25 kali 20 ditambah 10 kali 15 yang ini, ditambah 15 kali 30. Kemudian ini adalah baris ketiganya. Ya, 15 kali 20, 15 kali 15, 20 kali 30. Dan selalu dijumlah seperti ini. Ya, nah nanti kalau dihitung hasilnya seperti ini. Ya, 1080, 1100, 1125. Oh ya, di sini untuk matriks Q-nya ya, ini saya tuliskan dalam ribuan rupiah ya, supaya kita tidak direpotkan dengan 00 sebanyak 3 ya. Jadi supaya lebih simpel. Maka nanti ini harus kita sesuaikan ya. Nah, ini kita sesuaikan, kita kalikan dengan 1000 kan begitu. Jadi ini 1080 ditambahin 03. Nah, yang ini 1100 berarti jadinya 1.100.000. Yang ini 1.125.000. Gitu ya. Kemudian untuk soal yang B, apakah matriks PQ merupakan matriks pendapatan untuk setiap tempat? Apabila iya, interpretasikan setiap elemen matriks tersebut, namun apabila tidak, carilah solusi agar menemukan matriks pendapatan untuk setiap tempat ya. Coba kalau kita pakai logika dulu ya. Untuk matriks P ini tadi kan untuk satu kolom ya, sebentar. Nah, satu kolom itu kan menyatakan lokasi ya, atau tokonya, toko A, toko B, toko C. Berarti ini adalah toko A, kemudian ini toko B, kemudian ini toko C. Untuk barisnya ya, ini menyatakan jenis keripiknya. Jadi baris pertama itu keripik tempe, ini maksudnya 15 toples keripik tempe, 12 toples keripik tempe, 20 toples keripik tempe kan gitu ya. Karena satu baris ini adalah keripik tempe. Kemudian di baris kedua ini pisang ya, keripik pisang. Berarti 25 toples keripik pisang, 10 toples, yang ini 15 toples ya, keripik pisang. Kemudian yang di bawah ini keripik kentang ya, berarti 15 toples, ini 15 toples juga, ini 20
toples juga ya, 20 toples untuk keripik kentang. Nah, selanjutnya kalau kita mau menghitung pendapatan ya, untuk menghitung pendapatan di setiap tempat, logikanya kan nanti yang kita kalikan itu adalah yang ini 15 ya, untuk tempat A ya. Nah, 15 kita kalikan dengan harga per toples dari keripik tempe, yaitu 15 kali 20 kan gitu ya. Lalu ditambah 25 ya, dikalikan dengan 15.000 harganya keripik pisang. Kemudian ditambah 15 ya, dikalikan dengan 30. Ini adalah harganya keripik kentang. Nah, ini untuk di toko A ya, sebut saja toko A gitu ya. Kemudian di toko B gitu ya, berarti caranya sama, ini 12 kali 20 ditambah 10 kali 15 ditambah 15 kali 30. Nah, untuk di toko C ya berarti 20 kali 20 ditambah 15 kali 15 ditambah 20 kali 20. Nah, kalau kita amati ya, perkalian matriks P kali Q ini kan beda. Ini 15 kali 20, yang di sini itu mestinya bukan 12 kali 15, melainkan 25 kali 15. Yang di sini itu bukan 20 kali 30, melainkan 15 kali 30. Karena kita mau mencari matriks pendapatan untuk setiap tempat. Nah, jadi dari sini saja kita sudah bisa simpulkan ya Dek ya, bahwa matriks P kali Q ini bukan matriks yang menyatakan pendapatan toko tersebut di setiap tempat. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah carilah solusi ya agar menemukan matriks pendapatan untuk setiap tempat. Jadi solusinya adalah ini tinggal kita balik saja. Ya, jadi baris itu dijadikan kolom. Ya, atau kolom dijadikan baris juga sama aja. Nah, istilahnya berarti kita harus mencari matriks transpose bagi P ya. Jadi untuk yang B ya, ini bukan, jadi matriks P kali Q ini bukan menyatakan matriks pendapatan untuk setiap tempat ya. Solusinya adalah dengan mencari P transpose ya. Jadi nanti kalau kita balik, nah kita lanjutkan di sini aja ya. Nanti kalau baris kita balik jadi kolom, kolom kita jadikan baris. Nah, itu adalah P transpose. Nah, jadinya seperti ini ya. 15 25 15. Ini kan kolom, kita jadikan baris. Kemudian ini kolom 12 10 15, kita jadikan baris kedua ya. Lalu ini kolom ketiga 20 15 20, kita jadikan baris ketiga. Untuk mencari matriks transpose itu sudah kita bahas di awal-awal dulu ya. Nah, jadi nanti kalau P transpose ya, ini adalah yang ini adalah menyatakan toko A atau di tempat A gitu ya. Yang ini tempat B, yang ini adalah tempat C. Jadi 15 25 15 itu adalah banyak keripik tempe, keripik pisang dan keripik kentang di toko A. Ya kan? Ini tempe. Kemudian yang ini adalah pisang, yang ini adalah kentang. Nah, nanti kalau sudah dibalik seperti ini, atau kita sudah dapatkan matriks transpose bagi matriks P, nanti tinggal dikalikan dengan Q ya, jadinya seperti ini. Nah, nanti kalau dikerjakan ya baris kali kolom seperti biasa ini, 15 kali 20 ya kan, terus ditambah 25 kali 15 ditambah 15 kali 30. Nah, ini sesuai dengan logika kita tadi. Jadi kalau kita mau mencari pendapatan di tempat A atau di toko A, berarti kan jumlah yang laku ya, jumlah keripik yang laku dikalikan dengan harga keripik tersebut ya, berarti kan 15 kali 20 ya kan, 25 kali 15 yang ini, kemudian 15 kali 30 yang ini. Nah, jadi supaya bentuk perkaliannya seperti ini ya, maka yang harus dilakukan adalah dengan menentukan atau dengan mencari P transpose. Demikian juga baris yang kedua ya, 12 kali 20 kemudian ditambah 10 kali 15 ditambah 15 kali 30. Ini adalah pendapatan di tempat B.
Di tempat C juga sama. Ya, 20 kali 20, ya kan? Nih, 20 kali 20, 15 kali 15, nih kan? 20 kali 30, lalu dijumlahkan, gitu. Nah, nanti hasilnya kira-kira seperti ini. Ya, jadi ini kalau disesuaikan, berarti kan kita kalikan dengan 1000 ya. Jadi 1.125.840.000, 1.225.000. Nah, jadi nanti interpretasinya seperti ini, pendapatan penjualan keripik ya. Jadi berturut-turut ya. Baris pertama ini kan miliknya toko A. Nah, kemudian ini miliknya, ini bukan toko sebenarnya ya, tempat. Di tempat A, ini tempat B, kemudian ini tempat C. Oke, ini kan sama. Ya, berarti nanti interpretasinya toko A pendapatannya adalah, ini bukan toko ya, maaf ini keliru ini. Atau nggak apa-apa lah ya, kita pakai istilah toko aja. Nah, jadi toko A Rp1.125.000, toko B Rp840.000, toko C Rp1.225.000, gitu ya. Sampai sini bisa dipahami ya, Dek ya. Nah, kita lanjutkan sifat 3.3. Sifat-sifat perkalian dua matriks. Berikut ini merupakan sifat-sifat perkalian dua matriks. Misalkan matriks A, B, C, dan I. Merupakan matriks-matriks yang urdunya sama. Kemudian I merupakan matriks identitas. Maka akan memenuhi ketentuan berikut ini. Yang pertama, bersifat asosiatif. Jadi, ini sifat pengelompokan ya. Tidak peduli yang dikerjakan duluan yang mana, selama urutannya itu sama, ini A, ini B, ini C ya. Mau yang dikerjakan duluan adalah matriks A kali matriks B atau matriks B kali matriks C, nanti hasil akhirnya itu akan selalu sama. Makanya disebut bahwa sifat perkalian dua matriks itu bersifat asosiatif. Kemudian hubungannya dengan matriks identitas ya. Kalau kita punya matriks A dikalikan dengan matriks identitas ya, nanti berlaku sifat komutatif. Jadi I kali A itu sama dengan A kali I ya sama dengan A. Jadi mirip atau sama halnya kalau kita berbicara tentang perkalian pada bilangan real ya. Jadi matriks identitas itu kan analoginya sama dengan bilangan 1 ya. Jadi kalau matriks identitas misalkan ordo 3 kali 3 gitu ya, berarti 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Nah, ini adalah matriks identitas ordonya 3 kali 3. Nah, matriks identitas itu identik dengan angka 1. Jadi kalau 1 kali bilangan berapapun, ya sama dengan bilangan itu sendiri. Demikian juga kalau bilangan dikalikan dengan 1, ya sama dengan bilangan itu sendiri. Berarti kalau kita hubungkan dengan matriks ya, matriks A kali I itu akan sama dengan I kali A sama dengan A. Kemudian kita juga harus ingat ya, nanti secara umum pada perkalian dua matriks tidak berlaku sifat komutatif ya. Tadi sudah kita singgung di awal tadi. Jadi A kali B ya, ini tidak sama dengan B kali A ya. Jadi A kali B tidak sama dengan B kali A, kecuali kalau salah satu dari matriks ini, entah matriks A atau matriks B, itu yang menjadi matriks identitas, baru berlaku sifat komutatif seperti ini. Gitu maksudnya. Lalu di sini ada sifat distributif ya. Jadi istilahnya tinggal dikali masuk aja ini. A kali B nanti plus minus A kali C. Ya, atau kalau dibalik berarti nanti C dikalikan dengan A. Oh, jangan dibalik tapi ini ya. Nah, kalau pada matriks kan tidak berlaku sifat komutatif. Kalau yang disebutkan duluan di sini A plus minus B kali C, ya berarti kita lanjutkan ya latihan E dari buku paket halaman 152. Perkalian matriks. Kita ke soal nomor 1. Misalkan K adalah skalar dan A adalah matriks berordo M kali N. Maka K kali A juga berordo M kali N. Nah, adik-adik, prinsipnya kalau ada sebuah matriks ya dikalikan dengan skalar, skalar itu artinya sembarang bilangan ya, perkalian tersebut tidak menyebabkan ordo matriks berubah ya. Jadi nomor 1 ini merupakan pernyataan yang benar. Ilustrasinya begini. Jadi misalkan kita punya matriks A ya, taruhlah ordonya 2 kali 2. Nah, kemudian elemen-elemennya adalah P, Q, R, S. Nah, gitu ya.
Kemudian matriks A ini kita kalikan dengan sembarang bilangan. Misalkan kita kalikan dengan K. Jadi K dikalikan dengan A itu akan sama dengan ini elemen-elemennya ya. Berarti setiap elemen itu kan kita kalikan dengan K. Nanti di sini K kali P ya kan. Kemudian K kali Q, K kali R, lalu K kali S. Nah, terlihat bahwa ordonya itu tetap yaitu 2 kali 2. Ini 2 baris 2 kolom yang di sini setelah dikalikan dengan K, ordonya juga tetap yaitu 2 baris 2 kolom gitu ya. Nah, sekarang kita ke soal nomor 2. Jika matriks A dan B berordo sama ya, dengan A adalah matriks 0 dan B adalah sembarang matriks, maka A kali B juga matriks 0. Ini juga merupakan pernyataan yang benar ya deh ya. Jadi kalau kita berbicara perkalian matriks ya dengan matriks 0 itu sama halnya kalau kita mengalihkan bilangan real dengan 0. Nah, 0 kali bilangan berapapun ya hasilnya sama dengan 0. Demikian juga ya kalau matriks apapun ya matriks berapapun elemennya kalau dikalikan dengan matriks 0 maka nanti hasil akhirnya juga berupa matriks 0. Oh ya, matriks 0 itu adalah matriks yang seluruh elemen-elemennya bernilai sama dengan 0 ya. Jadi nomor 2 itu adalah pernyataan yang benar. Sekarang kita cek pernyataan nomor 3. Tidak ada matriks yang memenuhi sifat A bukan matriks 0 dan A kali A sama dengan A. Ini merupakan pernyataan yang salah ya. Sebab ada yang disebut sebagai matriks identitas ya. Jadi misalkan kita punya matriks identitas ordo 2. Nah, berarti kan 1 0 0 1 ya. Matriks identitas ya dikalikan dengan matriks identitas itu hasilnya juga sama dengan matriks identitas. Karena kan prinsipnya sembarang matriks kalau dikalikan dengan matriks identitas itu akan sama dengan dirinya sendiri. Jadi sama halnya kalau kita mengalihkan bilangan real berapapun ya dikalikan dengan 1 itu sama dengan bilangan itu sendiri. Nah, matriks identitas itu identik dengan angka 1 ya. Jadi kalau ada matriks dikalikan dengan matriks identitas, hasilnya itu pasti merupakan matriks itu sendiri. Berarti pernyataan ini tidak tepat, ya dek ya. Sebab kalau matriks A di sini itu adalah matriks identitas, berarti kan I kali I ya sama dengan I. Nah, kan gitu. Ya, jadi kalau A-nya itu sama dengan I, A itu adalah matriks identitas, berarti nanti A kali A ya sama dengan A atau sama dengan dirinya sendiri, ya. Jadi untuk soal nomor 3 ini adalah pernyataan yang salah ya, sebab bisa jadi nanti matriks A-nya di sini adalah matriks identitas, itu alasannya. Kemudian kita ke soal nomor 4. Diketahui matriks P seperti ini, kemudian ini adalah matriks Q ya. Dan X adalah matriks berordo 2 kali 2 yang memenuhi persamaan P-2X sama dengan 3Q. Tentukan matriks X. Oke, kita ikuti saja. Jadi P-2X katanya sama dengan 3Q. Berarti kan min 2X itu sama dengan 3Q dikurangi P, ya kan? Maka X itu sama dengan min 3/2Q. Nah, min 3/2Q kemudian plus setengah P. Jadi istilahnya ruas kiri dan ruas kanan itu kita bagi dengan min 2 ya. Supaya yang di ruas kiri itu tinggal X-nya saja. Karena kan perintahnya adalah tentukan matriks X kan gitu ya. Berarti kalau ruas kiri dibagi min 2, min 2-nya kan dicoret. Kemudian yang ruas kanan kalau dibagi min 2 ya, yang ini jadinya min 3/2Q, lah yang di sini jadinya min setengah P gitu ya. Minus dibagi minus hasilnya adalah plus. Oke, berarti matriks X ya itu akan sama dengan minus 3/2. Nah, ini kita kalikan dengan matriks Q ya. Matriks Q-nya adalah 3, 2, min 1, 2. Kemudian ditambah setengah dikalikan dengan matriks P. Berarti ini 1, negatif 8, min 1, min 2. Nah, perkalian matriks dengan skalar. Berarti setiap elemen-elemennya itu kita kalikan dengan skalar tersebut ya. Jadi istilahnya ini kita kali masuk. Nah, itu juga boleh.
Nanti min 3 per 2 kali 3, min 3 per 2 kali 2, min 3 per 2 kali min 1, dan min 3 per 2 kali 2. Ini juga sama, ya, setengah kali 1, setengah kali min 8, dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan di sini ya. Jadi X itu sama dengan min 3 per 2 kali 3, jadinya minus 9 per 2. Kemudian min 3 per 2 kali 2, jadinya minus 3. Kemudian min 3 per 2 kali min 1, jadinya 3 per 2. Min 3 per 2 kali 2, jadinya di sini min 3, ya. Lalu setengah, ya, berarti di sini ditambah setengah kali 1 sama dengan setengah, setengah kali min 8 sama dengan min 4, setengah kali min 1 sama dengan min setengah, setengah kali min 2 sama dengan min 1, gitu ya. Kemudian penjumlahan dua matriks, berarti elemen-elemen yang seletak itu kita jumlahkan, ya. Min 9 per 2 ditambah setengah, berarti kan min 8 per 2. Min 8 per 2 itu min 4. Kemudian min 3 min 4, min 7. Lalu di sini 3 per 2 ditambah min setengah. 3 per 2 itu kan 1,5, jadi ya, berarti 1,5 dikurangi setengah sama dengan 1. Lalu min 3 ditambah min 1 berarti min 4. Nah, ini sudah ketemu, ya. Jadi matriks X-nya, elemen-elemennya seperti ini. Min 4, min 7, 1, min 4, ya. Oke, demikian tadi adalah pembahasan latihan E soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 4, ya. Di video selanjutnya kita akan coba untuk mengerjakan soal nomor 5. Terima kasih. Kita lanjutkan soal nomor 5, latihan E dari buku paket halaman 152, ya, perkalian matriks. Diketahui di sini ada perkalian dua buah matriks, ya. Misalkan ini matriks A dikalikan dengan matriks B menghasilkan matriks C. Tentukan nilai X plus Y, ya. Di sini ada X, kemudian di sini ada Y. Nah, adik-adik, perkalian dua buah matriks, ya. Prinsipnya adalah baris kali kolom. Jadi elemen yang terletak pada baris pertama dari matriks A, ya, ini kita kalikan dengan elemen-elemen yang terletak pada kolom pertama dari matriks B. Demikian seterusnya, ya. Jadi ganti-ganti, baris pertama kali kolom pertama, kemudian baris pertama kali kolom kedua, ya. Baris kedua kali kolom pertama, baris kedua nanti dikalikan dengan kolom kedua, ya. Oke, supaya nggak bingung langsung saja ini kita praktekkan aja ya. Jadi yang pertama adalah X min 2 kali min 4, ya. X min 2 kali min 4. Kemudian ini ditambah 9 kali 1. Jadi X min 2 kali min 4 ditambah 9 kali 1. Oke, kita masih berada pada baris pertama dari matriks A, ya. Nah, ini kita kalikan dengan kolom kedua, nanti letakkan di sini. Jadi X min 2 dikalikan dengan 0, ya, ditambah 9 kali dalam kurung Y plus 1. Nah, sekarang kita ada di baris kedua dari matriks A, ya, kalikan dengan kolom pertama dari matriks B. Berarti nanti min 3 kali min 4 ditambah 0 kali 1, tulis di sini, ya. Oke, berarti ini min 3 kali min 4 ditambah 0 kali 1. Kemudian baris kedua kali kolom kedua, ya. Min 3 kali 0 ditambah 0 kali Y plus 1, ya. Ini min 3 kali 0 yang ini ditambah 0 kali Y plus 1 yang ini, ya. Nah, ini kita samakan dengan matriks C atau matriks hasil yang sudah diketahui di soal, yaitu min 3, kemudian min 9, 12, 0, ya. Di sini ada perkalian dengan 0, ini kita coriti dulu supaya nggak bingung, ya. Berarti ini 0, ini juga 0, kemudian ini 0, ini juga 0, ya. Berarti 0 ditambah 0 ya sama dengan 0. Nah, selanjutnya ini kita kali masuk. Nah, seperti biasa. Lalu ini juga nanti kita kali masuk, ya. Nah, kita akan coba sederhanakan di bawah sini, ya. Yang pertama min 4
kali X berarti kan minus 4X. Kemudian min 2 kali min 4 berarti plus 8 ya, ditambah 9. Kemudian ini min 3 kali min 4 12 ya. Ini 0 ditambah 9Y plus 9. Ini 9Y plus 9. Kemudian yang di sini 0 ya. Nah, ini sama dengan matriks C, yaitu negatif 3, negatif 9, 12, 0 ya. 8 ditambah 9 ini 17. Nah, ini 17 ya. Berarti min 4X plus 17. Atau ini saya ganti aja ya. Nah, supaya cepat. Berarti di sini min 4X plus 17 ya. Kemudian tugas kita adalah menghitung nilai X plus Y. Berarti kita akan hitung dulu berapa nilainya X, kemudian berapa nilainya Y. Ya, dengan menggunakan prinsip kesamaan dua matriks. Karena matriks yang kiri sama dengan matriks yang kanan, maka logikanya elemen-elemen yang seletak ya, itu nilainya harus sama. Nah, ini 12, ini 12, ini 0, ini 0 ya. Berarti min 4X plus 17 ini harus sama dengan min 3. Saya tulis dulu ya. Min 4X plus 17 sama dengan negatif 3. Berarti negatif 4X sama dengan min 3, min 17 ini sama dengan negatif 20 ya. Negatifnya kiri dan kanan bisa dicoret, maka X itu sama dengan 20 per 4 sama dengan 5. Oke, selanjutnya 9Y plus 9 ya, ini sama dengan negatif 9. Berarti 9Y sama dengan min 9 min 9 sama dengan min 18. Nah, 9Y sama dengan min 18 berarti Y sama dengan negatif 2 ya. Nah, ini sudah lengkap. X-nya sudah ketemu, Y-nya juga sudah ketemu ya. Tinggal kita masukkan ke sini. X plus Y. Jadi X ditambah Y itu sama dengan 5, kemudian ditambah negatif 2. 5 ditambah negatif 2 itu sama dengan 3. Nah, ini jawabannya. Oke, jelas ya. Jadi nilai X plus Y sama dengan 3. Sekarang kita lanjutkan dengan soal nomor 6. Nah, ini Tata, Putri, dan Kaila menabung di bank bersama-sama. Oke. Matriks besarnya tabungan mereka dalam rupiah adalah sebagai berikut ya, 2 juta, 3.500.000, 4 juta. Ini untuk masing-masing Tata, Putri, dan Kaila. Nah, bila suku bunga tunggal 6% per tahun, tentukan matriks besarnya bunga tabungan dalam rupiah. Nah, ini ya gampang saja ya. Jadi yang namanya bunga itu kan berarti 6% ya, suku bunga dikalikan dengan pokok tabungannya. Nah, berarti langsung saja ini 6% ya dikalikan dengan matriks yang elemen-elemennya adalah tabungan dari Tata, Putri, dan Kaila. Berarti ini 2 juta ya kan. Kemudian 3.500.000, kemudian 4 juta. Nah, perkalian matriks dengan skalar ya, berarti elemen-elemennya ini cukup kita kalikan saja dengan 6%. Nah, jadi 6% ya. Ini kita kalikan dengan 2 juta. Kemudian 6%. Ini supaya nggak bingung saya pakai silang aja ya. Nah, ini silang kali gitu ya. 6% kali 3.500.000. Kemudian 6% dikalikan dengan 4 juta ya. Nah, nanti ini kalau kita hitung ya, untuk 6% kali 2 juta, 6 kali 2 itu kan 12, berarti ini 120.000 ya dek ya. Nah, 120.000. Jadi 6% itu maksudnya 6/100 ya, 6/100 kali 2 juta itu 120.000. Kemudian 6% atau 6/100 kali 3.500.000, nanti kalau kita hitung hasilnya adalah 210.000 ya. Lalu 6/100 kali 4 juta itu hasilnya adalah 6 kali 4 itu 24 ya. Berarti ini 240.000. Nah, ini jawabannya ya.
Jadi ini adalah matriks besarnya bunga tabungan dalam rupiah. 120.000, 210.000, dan 240.000. Mungkin ini perlu kita tambahkan keterangan ya. Jadi ini adalah bunga yang diperoleh Tata, kemudian yang ini yang diperoleh Putri, kemudian yang dibawa sendiri ini yang diperoleh Kaila. Nah gitu ya. Di video selanjutnya kita akan bahas soal nomor 7. Terima kasih. Kita lanjutkan ya soal nomor 7, latihan E dari buku paket halaman 152. Sebuah toko kue kering memiliki 2 cabang, yaitu di Yogyakarta dan di Jakarta. Berikut ini adalah matriks banyaknya kue dalam satuan toples dengan kolom-kolom matriks berturut-turut menyatakan kue putri salju, kue nastar, dan kue sagu. Nah, ini matriksnya ya. Cara bacanya itu begini. Jadi untuk baris pertama, ini adalah stok kue di cabang Yogyakarta. Kemudian untuk baris kedua, ini adalah stok kue di cabang Jakarta. Ya, ini kalau baris. Nah, kalau kolom, ya kolom pertama, ini masing-masing menyatakan jumlah kue putri salju. Ya. Kemudian untuk kolom kedua ini masing-masing menyatakan jumlah kue nastar ya. Kemudian kolom ketiga ini masing-masing menyatakan jumlah kue sagu. Jadi ini stoknya gitu ya. Lalu di soal diketahui harga kue putri salju tiap toples ya Rp40.000. Kemudian nastar Rp30.000, kue sagu Rp27.000. Nah, dengan konsep perkalian matriks, tentukan pendapatan di setiap cabang toko kue apabila semua kue terjual. Nah, adik-adik, yang pertama ya, untuk menghitung pendapatan, logikanya pendapatan itu akan sama dengan jumlah kue terjual. Ya, jumlah kue terjual. Ini kita kalikan dengan harga kue tiap toples kan gitu. Ya, harga kue tiap toples. Di soal dikatakan bahwa semua kue laku terjual ya. Berarti matriks ini menyatakan matriks jumlah kue terjual. Ya, kita misalkan saja ini adalah matriks A. Oke. Berarti kita butuh satu matriks lagi yaitu matriks B. Nah, matriks B ini merupakan matriks harga kue tiap toples ya. Tinggal kita tulis saja ini. Yang pertama 40.000 ya. Ini adalah harga kue putri salju tiap toples. Kemudian untuk kue nastar tiap toplesnya Rp30.000. Lalu untuk kue sagu ya tiap toplesnya Rp27.000. Nah, seperti ini. Selanjutnya kalau pendapatan itu kita misalkan sebagai matriks C gitu ya. Jadi ini C, ini A, kemudian ini B. Nah, maka kita bisa tuliskan ya untuk matriks C itu sama dengan matriks A dikali matriks B ya. Untuk matriks A 23, 22, 17. Lalu 27, 20, 16. Kemudian untuk matriks B 40.000, lalu 30.000, kemudian 27.000. Nah, perkalian dua matriks ya, berarti baris kali kolom. Oke, langsung aja. Baris pertama ya, ini kita kalikan dengan kolom pertama. Nah, kebetulan ini hanya ada satu kolom ya. Berarti nanti 23 kali 40.000 ya. 23 kali 40.000 ditambah 22 kali 30.000 ditambah 17 kali 27.000. Nah, kemudian baris yang kedua ya, 27 kali 40.000 ditambah 20 kali 30.000 ditambah 16 kali 27.000. Nah, seperti ini ya. Kita hitung dengan menggunakan kalkulator aja ya supaya cepat ya, Dek ya. Coba ini kita tulis di atasnya aja ya. 23
23 kali 4. Nah, 23 kali 4 itu 92. Berarti 920.000 ya. Ditambah 22 kali 3 itu 66. Berarti ini 660.000. Lalu 17 kali 27 459 ya, 459.000. Kemudian bawahnya sekarang 27 kali 4 itu 108. Berarti ini 1.080.000 rupiah ya. Kemudian 2 kali 3 ya, 2 kali 3 itu 6. Berarti di sini 600.000. Lalu 16 kali 27 432. 432.000. Nah, kita lanjutkan ke atas ini ya. Coba ini kita jumlahkan. 920 ditambah 660 ditambah 459 ya. Ini hasilnya 2039. Berarti 2.039, nolnya ada 3 seperti ini ya. Lalu yang bawah 1080 ditambah 600 ditambah 432, hasilnya adalah 2112. 2112 ya, ditambahi 03. Nah, ini sudah ketemu ya. Jadi baris yang pertama ini di cabang Yogyakarta ya, kemudian baris kedua ini di cabang Jakarta. Nah, di sini kan pertanyaannya adalah tentukan pendapatan di setiap cabang toko kue. Nah, tinggal kita tulis ya. Kita tulis ulang di sini. Jadi untuk cabang Yogyakarta ya, pendapatannya adalah 2.039.000 rupiah. Oke. Kemudian untuk cabang Jakarta ya, pendapatannya adalah 2.112.000 rupiah. Nah, caranya seperti ini. Oh ya, satu lagi ini penting ya. Mungkin timbul pertanyaan, kenapa kok matriks B ya, ini ordonya kita pilih 3 kali 1, atau begini, kenapa kok matriks B itu bentuk matriksnya seperti ini, berupa matriks kolom ya, kok tidak kita tuliskan dalam bentuk matriks baris saja. Nah, coba perhatikan. Jika matriks B ini kita nyatakan dalam matriks baris, jadinya kan begini. 40.000, kemudian 30.000 ya kan, terus 27.000. Nah, ini matriks baris ya. Ordonya berapa? Ordonya adalah 1 kali 3 ya, ordonya 1 kali 3 ini untuk matriks B. Sementara untuk matriks A ya, di sini ordonya itu 2 kali 3. Ini 2 kali 3 ya untuk matriks A. Sementara untuk matriks B, kalau kita nyatakan dalam matriks baris ya, ordonya adalah 1 kali 3. Nah, coba ingat lagi syarat 2 matriks bisa dikalikan ya. Kalau matriks A itu ordonya 2 kali 3, kemudian matriks B itu ordonya 1 kali 3, maka matriks A dan matriks B ya, ini tidak bisa kita kalikan. Nah, karena bilangan yang di tengah ini tidak sama. Yang ini 3, yang ini 1 ya. Itulah kenapa di awal kita langsung tentukan saja bahwa matriks B ini merupakan matriks kolom, sehingga nanti ordonya bukan 1 kali 3 melainkan 3 kali 1. Nah, ini. Jadi kalau 2 kali 3 ya untuk matriks A. Nah, atau saya tulis di sini aja ya. Untuk matriks A ordonya 2 kali 3. Oke. Kemudian untuk matriks B ya, ordonya 3 kali 1. Ini kalau kita nyatakan dalam matriks kolom seperti ini ya. Nah, dari syarat perkalian 2 buah matriks ini sudah memenuhi ya. Bilangan yang di tengah ini sama. Nah, jadi kolom dari matriks A itu sama dengan jumlah baris dari matriks B. Maka matriks A dan matriks B ini bisa dikalikan ya. Sehingga nanti
matriks hasilnya itu ordonya adalah 2 kali 1. Nah ini 2 kali 1 yang ini ya. Nah ini ada 2 baris 1 kolom, 2 kali 1 gitu alasannya ya. Jadi sekali lagi, kenapa kok B ya, matriks B itu kita nyatakan dalam bentuk matriks kolom seperti ini, kok tidak kita nyatakan dalam bentuk matriks baris? Alasannya supaya apa? Supaya kedua matriks ini bisa dikalikan. Karena berangkat dari logika di awal tadi bahwa yang namanya pendapatan ya itu merupakan perkalian dari jumlah kue yang terjual dikalikan dengan harga kue tiap toples gitu ya. Baik, demikian tadi adalah pembahasan